Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka walaupun tidak secara langsung, melainkan melalui video ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya min yaumi hada ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah ceramah singkat yang bertemakan kisah Alqamah. Para hadirin rahimakumullah. Pada zaman Rasulullah ada seorang pria yang bernama Alqamah. Dia adalah seorang pemuda yang giat beribadah, rajin sholat, banyak puasa, dan suka bersedekah. Suatu ketika Alqamah menderita sakit yang kemudian menjadi semakin parah. Dia bahkan tidak bisa beranjak dari tempat tidur karena penyakit parahnya itu. Berita itu pun sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengutus 3 orang sahabatnya untuk menjenguk Alqamah. Di sana, ketika sahabatnya itu menemui Alqamah yang sedang dalam sakaratul maut. Namun, dia kesulitan untuk mengucap lafaz La ilaha illallah. Setelah itu, Rasul pun memerintahkan sahabatnya untuk mencari ibu dari Alqamah. Setelah menemui sang ibu, ternyata diketahui bahwa Alqamah telah melupakan ibunya sendiri. Sejak menikah, Alqamah lebih mementingkan istrinya daripada ibu kandungnya sendiri. Ibu Alqamah merasa sakit hati dengan sikap anaknya tersebut. Kemudian Rasulullah pun memerintahkan untuk mencari kayu bakar untuk membakar Alqamah. Sang ibu merasa tidak sampai hati melihat sikap Rasulullah. Singkat cerita, ibu Alqamah memaafkan kesalahan anaknya sehingga Alqamah pun dapat menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang. Kemudian Rasulullah melihatnya dan memerintahkan untuk dimandikan lalu dikafani. Kemudian beliau menyolatkannya dan menguburkannya. Lalu di dekat kuburan Alqamah beliau bersabda, "Wahai sekalian kaum muhajirin dan ansor, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, dan sekalian manusia. Allah tidak akan menerima amalannya sedikit pun kecuali kalau dia mau bertaubat dan berbuat baik pada ibunya serta meminta ridhonya, karena ridha Allah tergantung pada ridhonya dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahannya." Semoga kisah ini dapat bermanfaat dan dapat menyadarkan kita betapa pentingnya peran orang tua di kehidupan kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, sikap, maupun materi yang saya sampaikan kepada hadirin sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.